Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Diah Mutia Yarmiatun, yang kedua, Devika Putri Agustina, yang ketiga, Febiasi Fajriyah, yang keempat, Muhammad Adi Tantowi. Di sini kami akan membahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian emosi, yang kedua, kekhasan emosi remaja, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi negatif. Yang keempat, usaha untuk mengembangkan emosi positif remaja. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikkan. Emosi merupakan suatu reaksi, bisa positif maupun negatif, sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Ya, Diah Mutia, di sini saya akan membahas materi tentang kekhasan emosi remaja. Perkembangan emosi pada remaja ditandai dengan emosi yang tidak stabil dan penuh gejolak. Pada masa ini, mood atau suasana hati bisa berubah dengan cepat. Pada dasarnya, usia remaja merupakan masa kritis bagi pembentuk kepribadian. Remaja yang sedang dalam masa pancaroba ini, apabila tidak mendapat bimbingan serta suasana lingkungan yang baik, dapat menjerumus pada berbagai kelainan tingkah laku, kenakalan, bahkan sampai melibatkan diri pada tindak kejahatan, termasuk penyalahgunaan obat narkotika serta perilaku seksual. Pola emosi pada remaja hampir sama dengan pola emosi pada masa kanak-kanak. Jenis yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, sedih, dan lainnya. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Menurut Bieler, tahun 1972 membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentan usia, yaitu usia 12 tahun sampai 15 tahun dan usia 15 sampai 18 tahun. Yang pertama, ciri-ciri emosional usia 12 sampai 15 tahun. 1. Cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Yang kedua, bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Yang ketiga, kemarahan biasa terjadi. Yang keempat, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri. Dan yang kelima, mulai mengamati orang tua dan guru mereka secara objektif. Yang kedua, ciri-ciri emosional remaja usia 15 sampai 18 tahun. Yang pertama, pemberontakan. Remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Yang kedua, banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka. Dan yang ketiga, seringkali melamun, memikirkan masa depan mereka bagaimana ke depannya. Kemudian, Luella mengemukakan 3 jenis emosi. Yang pertama yaitu emosi marah. Emosi marah lebih mudah timbul apabila dibandingkan dengan emosi lainnya dalam kehidupan remaja. Penyebab timbulnya emosi marah pada diri remaja ialah apabila mereka direndahkan, dipermalukan, dihina, dan lainnya. Remaja yang sudah cukup matang menunjukkan rasa marahnya tidak lagi dengan berkelahi, tetapi dengan cara memilih menggerutu, mencaci, atau lebih bentuk mengungkapkan secara verbal atau lainnya. Kemudian yang kedua, emosi takut. Jenis emosi lain yang sering muncul pada diri remaja adalah emosi takut. Menjelang seorang anak mencapai remaja, dia telah mengalami serangkaian perkembangan yang mempengaruhi pasang surut berkenaan dengan rasa ketakutannya. Remaja seperti halnya anak-anak dan orang dewasa seringkali berusaha untuk mengatasi ketakutan yang timbul dari persoalan kehidupan. Ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi seseorang. Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh,
tetapi ada juga dengan penuh cinta kasih. Perbedaan pola asuh dari orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi peserta didik. Yang kedua adalah pengalaman traumatik. Kejadian-kejadian traumatis masa lalu dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Dampaknya, jejak rasa takut dan sikap terlalu waspada yang ditimbulkan dapat berlangsung seumur hidup. Kejadian-kejadian traumatis tersebut dapat bersumber dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan di luar keluarga. Ketiga adalah temperamen. Temperamen dapat didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita. Hingga tahap tertentu, masing-masing individu memiliki kisaran emosi sendiri-sendiri. Temperamen merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan bagian dari genetik yang mempunyai kekuatan hebat dalam rentang kehidupan manusia. Yang keempat adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan. Peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh pula terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya. Yang kelima adalah usia perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Ketika usia semakin tua, kadar hormonal dalam tubuh turut berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap kondisi emosi. Usaha untuk mengembangkan emosi positif remaja. Dalam mengembangkan emosi positif remaja, keluarga dan guru merupakan orang pertama yang dapat mengetahui emosi seorang remaja. Guru dan keluarga dapat mengembangkan keterampilan kecerdasan emosional seorang anak dengan memberikan beberapa cara. Cara yang harus diketahui dan diterapkan oleh guru dan keluarga agar dapat mengembangkan emosi tersebut antara lain mengenali emosi diri anak. Jadi, untuk guru dan orang tua untuk selalu memantau perasaan anak dari waktu ke waktu, dan baik orang tua atau guru harus dapat mengenali emosi tersebut. Yang kedua, mengelola emosi. Orang tua maupun guru agar kiranya dapat mengelola atau mengontrol emosi anak karena remaja sangatlah mudah terbakar emosinya. Yang ketiga, memotivasi anak. Orang tua dan guru selalu ingin memberikan nasihat dan memberikan motivasi kepada anak agar tidak mudah terbakar emosi. Yang keempat, memahami emosi anak. Orang tua dan guru harus sekiranya selalu memperhatikan anak, dan anak juga sangat ingin dipahami. Karena itu, orang tua dan guru harus bisa memahami karakter anak tersebut. Yang kelima, membina hubungan dengan anak. Orang tua dan guru sangat dianjurkan untuk selalu berhubungan dengan anak. Hubungan ini dapat dijalin dari komunikasi, interaksi, dan lain-lain.